orang Jawa naik haji pakai baju apa? Udah pasti pakai belangkon lah dia, ya nggak? Atau kalau yang rakyat biasanya pakai sarung aja, nggak pakai baju, ya kan? Kayak film-film silat Jawa itu, ya nggak pakai baju, keris aja bawa sini, belakang pula kerisnya itu. Kalau kita Melayu keris di depan. Itu hebatnya orang Melayu. Tak senang kita selesaikan di gelanggang. Orang Melayu begitu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Mati di gelanggang, kerbau tebusannya. Mati di tempat tidur, ayam tebusannya. Orang Melayu tak senang kita selesaikan dengan keris. Kalau orang Jawa kan keris di belakang. Membunuh orang lembut juga dia, dicabutnya. Kue arep tak pateni. Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu, itu biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku tak senang kau, kita selesaikan di luar. Nggak senang cabut kricis. Tewas di gelanggang, kerbau tebusannya. Tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain, dicabutnya kerisnya. Kue arep tak pateni. Kalau Ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah di channel hikmah.tv. Masyaallah ikhwah, para pemirsa hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jelas mendengar video yang ditayangkan tentang satu ceramah yang dilakukan oleh Tengku Zulkarnain, dan kita pada hari ini akan mengupas tentang apa yang sudah disampaikan oleh Tengku Zulkarnain. Untuk kesekian kalinya, Tengku Zulkarnain ini membuat satu narasi baik di ceramahnya maupun di Twitter, hal-hal yang sangat kontroversial. Di antaranya sebelumnya dia mencuit atau memposting satu postingan bahwa dia berbicara tentang batik. Dia membandingkan bahwa batik dan jubah itu lebih bagus batik, sehingga dia dapat dibilang di sini dia sangat tidak senang dengan batik tersebut, walaupun ucapan ketidaksenangannya itu tidak tertulis di dalam hal itu. Kemudian baru-baru tadi kita sudah mendengar sebuah ceramah yang sangat dianggap provokatif, bahkan di beberapa kalangan menyebutnya sebagai ceramah rasis, karena dia diduga isi ceramahnya tersebut bisa melahirkan sebuah ujaran kebencian rasis, di mana dia diduga menghina suku Jawa. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, ceramah rasis yang mendiskreditkan ulama Jawa itu sifatnya umum yang telah dilakukan oleh Tengku Zulkarnain ini. Artinya semua ulama tanpa terkecuali, juga tak menyebut waktu, artinya bisa masa lalu, hari ini, dan akan datang. Memang Tengku Zulkarnain ini tidak menyebut sosok seseorang, tetapi dia berbicara secara global. Dan ini bisa diseret mulai dari sebelum dan sesudahnya. Kita mengenal dua tokoh ormas terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua tokoh ormas terbesar ini adalah orang Jawa. Kalau generasi sebelum dua tokoh besar ini bisa menyasar ke Wali Songo seperti Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Jumadil Kubro,
Bahkan Pangeran Diponegoro pun, dan banyak lagi bilangannya, bisa ratusan atau ribuan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, mereka juga adalah bersuku Jawa. Pangeran Diponegoro sendiri telah menginisiasi perang dengan Belanda yang sempat mengacaukan ekonomi pemerintahan Belanda saat itu. Kerugian Belanda yang diakibatkan perang Diponegoro ini kalau dirupiahkan sekarang nilainya tak kurang dari 2 triliun. Di kalangan Muhammadiyah juga kita sangat berkesan dengan sikap Ki Bagus Hadikusumo ketika bersama Soekarno dan Hatta diundang Kaisar Hito ke negara Jepang. Beliau berani menumpahkan sake atau minuman keras khas Jepang ke sebuah wadah di hadapan kaisar dan pejabat Jepang lainnya. Dalam jamuan resmi kenegaraan, ia mengatakan bahwa ia meyakini agama yang melarang minuman keras. Juga di kalangan NU sendiri, jangan ditanya lagi. Berapa ulama yang tegas sudah tak bisa terhitung dan dihitung dengan jari sebelah tangan. Sekarang silakan hitung saja. Ada berapa ratus atau ribu ulama Jawa yang implisit dikatakan tak lebih tegas dari ulama Sumatera. Mungkin juga yang dimaksud tegas di sini oleh Pak Tengku Zulkarnain adalah yang dimaksud ulama Sumatera yang tegas itu adalah dirinya sendiri. Sebab Haji Agus Salim dan Buya Hamka itu ulama Sumatera yang mereka itu tegas tanpa meninggalkan kelembutannya dan lembut tanpa menafikan ketegasannya. Tetapi ulama rasis dan provokator itu tetap ada di setiap masa dan ada saja manfaatnya. Ia tetap akan laku untuk industri politik kalangan tertentu yang memerlukan jasanya. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika sekiranya memang Tengku Zulkarnain ini mengklaim dirinya sebagai agamawan, sebagai ulama, bahkan dia adalah anggota MUI, wakil sekjen MUI, tak pantas dia melontarkan ceramahnya yang berisikan tentang rasis. Sebetulnya agamawan, seorang agamawan, dia harus memposisikan dirinya sebagai penyejuk umat. Dia tidak akan berbicara tentang sesuatu hal yang akan menimbulkan kontroversial, yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, mengadu domba suku, mengadu domba agama, mengadu domba pribadi, masyarakat, keluarga, dan lain-lain. Sebenarnya seorang agamawan itu harus bertindak sebagai seorang yang sangat menyayangi masyarakat. Lebih-lebih kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang dipayungi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita berbicara Indonesia, maka kita adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Banjar, ada suku Dayak, ada suku Bugis, dan beratus-ratus suku yang ada di Indonesia ini dipayungi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan seseorang, apalagi dia mengklaim dirinya sebagai agamawan, sangat tidak pantas untuk mengeluarkan satu statement, berceramah di tengah umum, walaupun kalangannya sendiri sesama Sumatera. Dia melontarkan ujaran kebencian. Itu hal yang sangat dilarang, sungguh tak pantas, baik di dalam ranah hukum formal maupun di dalam ranah etika, adab, akhlak. Hal yang demikian itu sudah menyalahi segala sesuatu norma, baik norma agama, norma hukum positif, etika, akhlak, moral. Semuanya tak membenarkan itu. Kita tidak boleh menghina pribadi tertentu, suku tertentu, kelompok tertentu, bangsa tertentu. Jika kita melakukan itu, kita dinamakan sebagai rasis. Oleh karenanya,
Kita berharap pemerintah Republik Indonesia itu tidak tinggal diam, tidak ada pembiaran di dalam hal-hal yang demikian ini. Ini harus menjadi pembelajaran bagi kita. Bagi kita sebagai masyarakat awam, sebagai rakyat Indonesia, berhak untuk berkeberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Tengku Zulkarnain ini. Tetapi keberatan yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Begitu juga ketika kita ingin mendalami agama, pilihlah pembimbing-pembimbing kita, guru-guru kita yang senantiasa menggiring kita terhadap satu kedamaian, ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Saudara-saudaraku sekalian, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Silahkan Anda memberikan komentar di kolom komentar. Al-afu minkum khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.